Taib. Tiga hadis ini berbicara tentang hukum muji memuji. Boleh atau tidak kita puji orang lain? Dalam hadis ini digambarkan bahwasanya orang yang memuji orang lain seakan-akan dia telah memotong tulang belakangnya, yakni dengan senjata tajam. Riwayat yang kedua, orang yang puji kepada orang lain seakan-akan dia memotong lehernya. Riwayat yang ketiga mengatakan orang yang memuji kepada orang lain dilempar wajahnya orang yang memuji dengan debu. Jadi ada tiga riwayat di sini yang memberitahukan memuji orang, yang memuji itu seakan-akan, atau yang dipuji seakan-akan dipotong atau dilukai tulang belakangnya atau lehernya, ataupun dilempar dengan debu. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain juga baginda Rasulullah SAW memuji kepada sahabatnya. Qal ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, yakni kalau dia bangun malam. Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar, kalau aku mengambil yang rapat dengan aku selain daripada Allah, aku jadikan Abu Bakar orang yang rapat. Ini pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah puji kepada Sayyidina Umar, katanya ihin laka ibn al-Khattab, kamu tidak lalu satu lorong melainkan orang lain lalu pada lorong yang lainnya, melainkan syaitan akan ambil lorong yang lainnya. Nabi puji Sayyidina Umar, Nabi puji Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman, buat apa saja kamu lakukan, sesungguhnya Allah sudah mengampunkan dosa kamu terdahulu dan akan datang. Digelari dengan Dzun-Nurain. Sayyidina Umar digelari dengan Al-Faruq, Sayyidina Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan Aliun mal haq wal haq ma'a Ali. Ali itu bersama dengan kebenaran dan kebenaran beriringan dengan Ali. Kata baginda Rasulullah, ama tarda an takuna minni bimanzilat Harun min Musa, hai Ali, kamu tidak redha ke kedudukan engkau dengan aku umpama kedudukan Nabi Harun pada sisi Nabi Musa? Pujian Nabi kepada Sayyidina Ali. Dan ramai daripada sahabat, istri Nabi dipuji, Siti Khadijah dipuji, Siti Aisyah dipuji, Siti Fatimah dipuji, ramai sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW. Jadi bila ada hadis yang satu mengatakan larangan memuji, dikombin atau ditimbang dengan hadis-hadis yang membolehkan memuji, maka dalam hal ini hukum memuji ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang pertama, pujian yang diperbolehkan adalah kalau apa yang kita ingin puji pada orang, pujian itu ada. Yang kedua, orang yang dipuji itu kita yakin dia tak akan takabur, dia tak akan riak, dia tak akan sombong. Bila dua-dua ini tidak ada, dan yang ketiga, yang memuji bukan menginginkan apa-apa habuan daripada yang puji. Memang dia memuji telus karena memang itu dia layak untuk dipuji. Baru dalam hal ini boleh puji kepada orang dengan pujian yang mahmud, yang terpuji. Faham dong, pujian yang mesti ada. Jangan dipuji, ini dia pemurah, padahal dia kedekut. Ini alim besar, padahal dia jahil. Dia puji pada sesuatu yang tidak ada. Ini dusta, termasuk pujian yang dilarang. Tapi pujian itu ada. Nak puji orang, yang dipuji ada sifat itu, tapi kita risau, riak. Ini yang dimaksudkan di sini. Kalau orang memuji kepada orang lain seakan-akan potong tulang belakangnya, kalau dia riak, kalau dia sombong, kalau dia bangga diri, kalau dia ujub, perbuatan sombong, bangga diri, ujub tadi sebabnya yang memuji itu. Maka dengan tiga sifat tadi, sombong, riak, takabur dan segala-galanya, dia akan menanggung dosa dengan sifat itu, sebabnya yang memuji. Maka bila yang memuji ingin memuji kepada yang dipuji akan menimbulkan fitnah seperti tadi, jangan puji. Faham toh? Kecuali kalau orang puji suaminya atau puji istrinya.
Awak handsome lah. Walaupun teruk. Awak cantik lah, walaupun sudah tua. Yang seperti ini boleh. Karena untuk menjaga hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau yang lain jangan. Apatah lagi pujian ingin aku nak puji dia dan project biar dapat. Kalau tak macam mana? Tidak ikhlas dan tidak tulus dalam pujiannya. Termasuk yang dilarang adalah memuji kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa. Katanya, la taqulu lil munafiq sayyidana. Kamu jangan berkata kepada orang munafik yang hidupnya dosa, maksiat, minum arak, judi, dadah, zina, sihir, bomoh, tak sholat. Nah, Tuhan kami atau yang kami sanjungi. Ini orang dosanya kepada Allah besar. Macam mana nak sanjung orang murka di sisi Allah Subhanahu wa taala? La taqulul munafiq sayyidana. Kamu jangan panggil orang munafik itu Tuhan kami, yang mulia kami. Karena kalau kamu katakan demikian dan kamu muliakan dia, kamu sudah menyebabkan Allah murka pada kamu karena kamu muliakan orang yang murka di mata Allah. Nak puji, biarlah orang yang layak untuk ilmunya, ibadahnya, sifat pemurahnya, akhlaknya. Ya, walaupun tak semua orang itu bersih daripada dosa, cuma lebih dilihat apanya orang itu. Kalau sudah teruk betul perbuatan maksiatnya, salat tidak, puasa tidak, semua perbuatan yang wajib pada dia ditinggalkan. Lalu kita muliakan dia, oh ini adalah yang saya sanjung. Saya sanjung, macam mana saya sanjung? Faham tak? La taqul al-munafiq sayyidana. Nah, larangan tadi yang saya katakan adalah seakan-akan memotong tulang belakangnya atau lehernya adalah merujuk kepada orang yang kalau dipuji khawatir berlaku fitnah kepada orang yang dipuji tadi. Yang ketiga adalah orang yang dilempar. Oh, ini praktikal langsung. Ada orang puji zina Uthman bin Affan. Maka Miqdad ambil debu, pergi kepada orang itu, lempar mukanya. Jangan buat tapi ya. Miqdad berbuat begitu ada alasannya dan situasinya. Beliau tahu tindakannya itu akan mengundang resiko yang lebih buruk. Faham dong? Maka dilempar wajahnya dengan debu. Maka kata Sayyidina Uthman mengatakan kepada mereka, kenapa kamu berbuat begitu? Kata aku mendengar Rasulullah bersabda, kalau kamu tengok orang yang suka puji-puji, maka lemparlah pada wajahnya dengan debu. Maka aku lakukan, kata Sayyidina Miqdad ibnu al-Aswad. Nah, hada berkenaan dengan puji-pujian yang boleh dan juga puji-pujian yang tidak boleh. Bagi yang memuji, bagi yang dipuji, maka hendaklah dia tidak merasa orang puji kadang-kadang niatnya baik. Dia pun tak boleh ukur yang dipuji itu akan terkena fitnah atau tidak, sombong atau tidak. Dia just ingin mengekspresikan perasaannya kepada orang itu, telus dia. Faham dong? Maka dalam hal ini kembali yang kedua adalah akhlak orang yang dipuji. Kalau tadi akhlak orang yang memuji, pastikan pujiannya itu ada. Pastikan orang itu yang dipuji dia yakin tak akan riak. Yang ketiga, pujian itu adalah ikhlas dan tulus, bukan mendapatkan apa-apa. Itu selesai tugas orang yang memuji. Sekarang tinggal tugas orang yang dipuji. Paham dong? Bila yang memuji itu sudah kita kenal pasti, ini pujian orang adalah untuk dia dapatkan sesuatu. Maka janganlah dia jadi bodoh, jadi korban orang yang menipu dia. Lastu bil khibbi walal khibbi yakhda'uni. Kata Sayyidina Umar, saya ini bukan penipu, tapi tak akan saya biarkan orang lain tipu saya. Orang puji, ini begini, puji. Yang dipuji tahu, ada ifrit, ada syaitan, ada ini nak sesuatu daripada saya. Ikut kebiasaan lah, bukan dia tuduh tanpa bukti, tanpa apa.
Yang seperti ini dicegah. Yang seperti ini kalau boleh ambil debu tadi lempar macam itu. Dan jangan dia terpengaruh dengan pujian orang seperti itu. Karena tujuannya dia ingin potong kita punya tulang belakang dengan sembelih kita. Dengan pujian yang tipu tadi, bukan betul-betul dia puji kepada kita. Yang kedua, bila orang puji kepada kita dengan pujian yang telus, maka kita dalam hal ini kena melihat kepada kekurangan yang ada kepada kita, bukan kepada kelebihan yang orang puji kita. Dan melihat apa yang orang puji kepada kita daripada kelebihan, satu anugerah daripada Allah, bukan karena kehebatan kita. Kalau itu karena ilmunya, ilmu yang kasih adalah Allah. Kalau itu karena akhlaknya, itu yang kasih adalah Allah. Kalau itu hartanya, Allah juga yang kasih. Sehingga dengan demikian dia menisbahkan bahwasanya yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Athaillah Sekandari mengatakan, kalau kamu dipuji oleh orang dengan sifat-sifat yang kamu tidak layak, maka pujilah Allah dengan sifat-sifat yang dia layak. Kalau kamu dipuji dengan sifat-sifat yang kamu merasa tidak layak, memang pun tak seorang pun daripada kita layak untuk dipuji. Yang berhak dipuji hanya satu saja, Allah SWT. Kalau kamu merasa tidak layak dipuji, pujilah Allah dengan selayak-layak pujian, karena dia yang layak untuk dipuji. Faham dong? Kalau orang dipuji karena hak sifat dermawannya, ya Allah, hadza minnak, ini daripada engkau ya Allah. Kalau dipuji karena dia sifatnya akhlaknya, ya Allah, ini akhlak engkau yang kasih. Dan begitu seterusnya. Faham dong? Melihat kalau Sayyidina anak muridnya Nabi Sulaiman ketika berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis daripada Sabak pergi ke Palestina, katanya hada min fadli Rabbi, ini anugerah Tuhan saya, bukan saya. Dia yang berdoa, dia yang buat. Tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis shawab.